GBV, kekerasan berbasis gender. Apa ini? Ini adalah setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang karena gendernya, jenis kelaminnya, yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. GBV sering terjadi karena ketidaksetaraan gender, norma budaya, diskriminatif, dan struktur sosial yang menindas. Ada beberapa bentuk-bentuk GBV, gender based violence. Pertama, bentuk fisik dilakukan memukul, menendang, menampar, atau tindakan kekerasan yang melukai tubuh. Kemudian bentuk seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, atau pemaksaan hubungan seksual. Emosional dan psikologis, ini seperti tindakan menghina, mengintimidasi, mengisolasi, atau mengendalikan secara mental. Dan juga bentuk ekonomi, menghalangi akses ke pekerjaan, uang, pendidikan, atau sumber daya, sehingga menimbulkan ketergantungan. Dan catatan penting di sini, GBV tidak terjadi hanya di rumah saudara, tetapi juga bisa terjadi di tempat kerja, sekolah, atau ruang publik. Dan dampaknya tidak hanya fisik, tapi juga psikologis, sosial, dan spiritual. Bagaimana terang Alkitab terkait dengan gender-based violence? Sebenarnya di Alkitab ada kisah di mana seorang perempuan dan sama-sama bernama Tamar. Pertama, Tamar yang merupakan menantu Yehuda, dia juga mengalami perlakuan gender-based violence. Namun ada yang kedua yang sangat membuat terluka untuk mendengarnya, yaitu kisah putri Raja Daud yang juga bernama Tamar. Kita bisa membacanya, saya mau mengangkat kisah ini di 2 Samuel 13. Tamar putri Daud, kita tahu dia cantik, tapi dia mengalami kekerasan seksual dari abang kandungnya sendiri yang beda ibu, yang bernama Amnon, saudara tirinya. Kisah ini sangat relevan sebagai cermin realitas gender-based violence, yaitu kekerasan berbasis gender, di mana di sini terjadi pelecehan, manipulasi, dan pengkhianatan dalam lingkup keluarga, saudara. Keluarga seorang Raja Daud yang terkenal. Saudara, setelah peristiwa ini, Tamar hidup, terbuang, dan hancur hati. Padahal dia yang dilecehkan dan dia yang harus menerima semua akibatnya. Inilah salah satu dampak buruk dari gender-based violence. Kita bisa membaca kisah ini di 2 Samuel 13 ayat 20. Jadi, GBV atau kekerasan berbasis gender ini adalah dosa yang merusak martabat manusia. Dalam terang Alkitab, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Jadi, setiap kekerasan seksual seperti yang dialami Tamar ini bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga perusakan citra Allah dalam dirinya. Kekerasan berbasis gender ini dosa struktural karena lahir dari penyalahgunaan kuasa, bukan sekedar kelemahan pribadi. Jadi setiap kekerasan berbasis gender adalah serangan terhadap gambar Allah yang ada dalam diri kita manusia. Saudara, banyak orang yang mendiamkan ini. Seperti kita lihat kisah Tamar di Alkitab, Daud diam. Diamnya kita, diamnya masyarakat akan memperparah luka. Seperti yang dialami Tamar putri Daud. Daud tidak segera bertindak adil terhadap Amnon, sehingga abang dari Tamar, Absalom, memilih membalas dengan kekerasan. Ketidakadilan terjadi bukan hanya karena pelaku, tetapi juga karena ketiadaan suara propetik dari mereka yang seharusnya melindungi korban, yang seharusnya bersuara, pilih cuci tangan, tutup mulut, cari aman. Banyak sekarang begini, saudara. Alkitab menegur kita. Mazmur 82 ayat 3 berkata, belalah hak orang yang lemah, anak yatim, lakukanlah keadilan terhadap orang yang tertindas dan kekurangan. Saudara, keadilan tertunda itu sama dengan penderitaan yang diperpanjang. Keadilan tertunda adalah penderitaan yang diperpanjang. Yang ketiga, kita perlu paham,
Allah berdiri di pihak yang tertindas. Ini kabar gembira bagi kita semua. Allah kita maha baik. Dia tidak pernah tutup mata. Dan dia berdiri di pihak yang tertindas. Yang diabaikan, yang pura-pura didiamkan. Karena orang-orang yang senang cari aman. Tapi mereka akan mendapat bagiannya. Karena Anda diamkan yang salah, Anda berdosa. Dari kisah Tamar ini, walau tampak berakhir dengan sunyi, tapi suara Allah tidak pernah bungkam. Mazmur, nabi-nabi, dan Injil menunjukkan konsistensi Allah membela yang tertindas. Yesus sendiri menghormati, memulihkan, dan mengangkat martabat perempuan. Seperti perempuan Samaria, kita bisa membaca di Yohanes 4. Saudara, di mana manusia bungkam, percayalah Allah tetap bersuara bagi yang tertindas. Anda yang pura-pura bungkam karena cari aman, ada saatnya Anda akan menuai yang Anda tabur. Karena Allah yang akan tetap bersuara bagi yang tertindas. Tetapi Anda yang tahu melakukan yang baik, tetapi diam, memilih diam, ada bagiannya. Saudara, gereja harus menjadi tempat aman bagi korban gender-based violence, yaitu orang-orang yang mengalami kekerasan berbasis gender. Ini bukan ruang untuk menutup-nutupi. Orang percaya dipanggil untuk bersuara profetik, menegakkan keadilan dan mendampingi korban. Jadi doa dan tindakan nyata ini membangun pelayanan konseling, perlindungan, shelter, pemberdayaan perempuan, serta edukasi anti kekerasan. Jadi, GBV, Gender Based Violence, yaitu kekerasan berbasis gender, ini adalah dosa, bukan sekedar masalah sosial. Dosa. Diam, Anda diam, cari aman, ya, cari aman, suka cari aman, diam, Anda berarti ikut melanggengkan ketidakadilan. Anda ikut berdosa, mendiamkan dosa. Jadi Allah berpihak pada korban dan gereja dipanggil menjadi saluran pemulihan. Saluran pemulihan. Tuhan memberkati.